bahwa sebuah keinginan itu pasti ada risikonya dan kita harus menebusnya dengan waktu, dengan niat yang cukup. Jangan lagi, loh. Kalau ingin jadi animator ya, untuk melakukan apa yang kamu suka, kamu harus seperti ini. Karena Das University bisanya ngasih seperti ini, ruangan seperti ini, dengan konsekuensi jauh dari rumah juga. Namaku Erik Kristianto, biasa disebut Erik Sukamti karena bandku Endang Sukamti. Jadi aku adalah vokalis dan basisnya Endang Sukamti. University adalah sekolah gratis di mana semuanya akan dikarantina di situ. Sekolah yang memadai orang-orang yang punya passion, orang-orang yang sudah menentukan jalan hidupnya. Universitas itu syaratnya gedungnya harus gini, minimal dosennya harus S2. Waktu itu kita masih generasi pertama di Kodean. Kalau saya harus sewa gedung, saya nggak mampu. Kalau saya mau cari dosen animasi S2, saya harus cari di mana? Jadi aku tidak hiraukan syarat persyaratan dan bla bla bla, aku lebih fokus dengan tujuan. Tujuannya adalah ngajarin orang dan nggak bisa menjadi tidak hanya sekedar bisa tapi juga mandiri. Karena itu sudah menjadi slogan kita, mandiri dalam bekerja, merdeka dalam berkarya. Nah di generasi kedua, ketika kita punya target lebih, mau nggak mau kita harus pindah karena tempat itu sudah tidak muat lagi untuk menampung anak-anak sebanyak itu. Maka kita pindah ke Ungaran. Ungaran adalah hotel di tahun 80-an, waktu itu mungkin ke top ya. Tapi sekarang sudah tergerus zaman, banyak saingan hotel-hotel budget yang lebih bagus dan murah. Jadi hotel itu akan dijual. Nah, sebelum dijual aku manfaatkan untuk diberdayakan menjadi sekolah. Nah, lantai 1, lantai 2 buat hotel, lantai 3 buat sekolah. Jadi anak-anak Das University kita karantina di lantai atas. Semuanya tidak terkecuali. Jadi proses belajar mengajarnya dilakukan setiap hari. Jadi bangun tidur belajar, sampai tidur, lapar makan, belajar lagi, begitu seterusnya. Ayo, selamat datang di Das University. Ada yang nggak pakai baju. Sudah sampai. Semua yang kerja siang ini, semua yang ada di depan komputer siang ini adalah generasi kedua. Generasi satu yang kayak gini-gini nih, yang duduknya di sofa. Kalau yang ini dari Semarang, ini dari Kendal. Gimana kesan pesan atau apa yang Anda rasakan setelah belajar di Das University selama setahun ini? Ya, yang jelas sudah mendapat ilmu yang lebih. Luar biasa. Dari dulu ya. Luar biasa. Apalagi 2000 doang. Yang dulu nggak bisa menganimate secara baik, secara detail, sekarang di sini sudah diajarkan lebih dari itu. Jadi anak-anak itu kita bebaskan untuk memilih posisinya sendiri-sendiri. Ada yang berhenti kerja karena persyaratan di sini dari awal tidak terikat komitmen dengan siapapun dan direstui orang tua. Nah itu aja. Ketika mereka sudah punya bakat, punya niat, kita adakan tes sinkron dengan passionnya, udah masuk, dia akan menjadi muridnya Das University tanpa syarat. Jadi siapapun boleh belajar asal memang benar-benar ini adalah keinginannya dia. Kalau nggak sesuai yang apa ya,
sesuai hobi, sesuai yang passion kita kan ya gitu, kita kerjanya ya cuma buat cari uang, nggak ada kepuasan lebih dari sekedar uang gitu loh. Dan di sini aku nemu kepuasan yang lebih dari sekedar. Yakin nggak mau kuliah karena gimana ya, kayak nggak serk aja kuliah gitu, cuman gitu-gitu aja. Aku pengen Das University itu menjadi inkubator untuk memisahkan gap ini, untuk menjembatani kampus-kampus penyedia SDM-SDM yang melahirkan banyak programmer-programmer yang seharusnya bisa berkontribusi langsung ke industrinya, itu diinkubasi dulu di Das University. Ya ketika kamu sudah lulus dari Das ya harus sudah siap kerja, atau minimal kamu harus bisa bikin perusahaan sendiri dengan teman-temanmu. Katanya sekolah bakat kenapa animasi? Karena pertama, waktu itu kondisinya memang aku sedang ada di industri animasi, sehingga aku tahu kebutuhannya apa. Dan apa yang dibutuhkan Indonesia itu aku sangat tahu untuk industri animasi ya. Kenapa di Indonesia sangat jarang sekali film animasi? Itu karena pertama industrinya nggak siap, kedua SDM-nya nggak ada. Banyak sih yang request untuk mas, musik dong, mas kan musisi, kenapa nggak bikin musik? Nah, aku sendiri kan aku bilang aku sendiri itu otodidak, aku nggak belajar dari sekolah manapun untuk bermain bass. Animasi itu tidak bisa dilakukan 12 orang, 20 orang. Harus rame-rame, benar-benar keroyokan. Karena untuk ideal kerja seorang animator menggerakkan karakter itu 15 detik itu hanya bisa dilakukan dalam 1 hari. Sistem belajarnya juga kita awalnya masih meraba-raba. Grab. Ini aku bikin Grab. Misal di sini frame 20 ya. Bagi kan itu 10 orang. Ya. Nah, 10 orang berarti Waktu di Jalan Gudian itu kita sudah bikin silabus. Terutama dia itu dalam sebulan sudah dimakan semuanya. Mereka itu cepat sekali karena tiap hari ya. Dan lagi anget-angetnya anak-anak itu. Terus dilibas semuanya. Mereka itu seperti haus gitu. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turut, metronom ke Bandung. Bentar lagi mereka lulus generasi pertama. Nah, aku lihat mereka tuh nggak punya karya, tidak punya legacy, tidak punya kontribusi. Nah, ini bagian dari kontribusi mereka, kepedulian mereka melihat tipisnya konten anak. Di era yang sekarang ini anak-anak menyanyikan lagu orang dewasa, padahal lagu anak-anak zaman dulu lucu-lucu, bagus-bagus. Mungkin sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang karena musiknya terlalu tua mungkin. Untuk itu, Endang Sukamti bekerjasama dengan mereka untuk membuat konten animasi save lagu anak. Jadi kita recycle lagi lagu-lagu anak yang zaman dulu dengan musik yang kekinian, versinya Endang Sukamti, tidak terlalu rock, tidak terlalu punk, tapi memang sudah kita treatment untuk musiknya itu berada di tengah-tengah gitu loh. Keren tapi juga nggak ketuaan. Yang nyanyi aku sama Dori. cepat keretaku cepat. Ketika musik sudah selesai, audio kita serahkan ke mereka, mereka menganimate, mereka bikin konten sendiri. Jadi lulus dari sini mereka akan punya banyak kontribusi untuk Indonesia. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan, pisang dan sayur mayur segala rupa, bercerita paman tentang
Dan saatnya aku ajak kalian semuanya untuk melihat rooftopnya Das University. Karena di sini tempat yang paling spesial sekali. Biasa kita gunakan untuk evaluasi dan selfie. Ya ketika kamu sudah lulus dari Das ya, harus sudah siap kerja. Atau minimal kamu harus bisa bikin perusahaan sendiri dengan teman-temanmu. Seperti apa yang sudah kita rencanakan, Das University itu generasi pertama, kedua, dan mungkin ketiga nanti itu akan bikin perusahaan baru lagi. Dan itu dikelola mereka sendiri. Sudah tidak ada hubungannya dengan Endang Sukamti. Dimulai dari yang paling ganteng, silakan. Memang Das University kan dibesarkan seperti keluarga gitu loh. Mereka harus tinggal bareng semuanya, saling berteman. Sing edit siapa? Yang edit. Sebenarnya kalau secara skill kan sebenarnya luwih dhuwur mbangane dhek. Sing ngene iki lho. Ngene iki lho. Kalau untuk saat ini kendala satu-satunya adalah pencarian dana. Karena kan kita juga nggak mau ngemis-ngemis, minta donasi. Ya kalau ada orang ngasih, alhamdulillah disyukuri. Kalau enggak ya kita akan usaha sendiri. Nah usaha itu bentuknya macam-macam. Kita jualan merchandise. Ada merchandise Das University itu, ada t-shirt, ada tas. Kita berkolaborasi dengan banyak pelaku kreatif industri seperti sepatu, jam kayu, kacamata kayu, dan masih banyak lagi. Dan itu akan terus kita kembangkan. Itu kesusahannya di situ karena harganya kan otomatis mahal toh. Karena bukan hanya sekedar merchandise tapi juga apresiasi kita terhadap orang-orang yang telah mensupport kita Das University. Aku sendiri yang menyeleksi, menginterview mereka, jadi aku ngerti sekali bahwa ini adalah keinginan mereka. Aku ngerti sekali bahwa mereka punya bakat untuk melakukan, untuk menunjang apa yang mereka inginkan, untuk menjadi seorang animator. Action!